Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, S1.06C akan mempresentasikan tugas besar pemodelan dan simulasi. Di sini, topik yang kami ambil dan akan kami bahas yaitu tentang percobaan pengamatan frekuensi sampling dan efek aliasing pada audio. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada saya sendiri, Deva Aurelia Ayunindia, dengan NIM 18101079, dan teman saya, Rizko Khairul Mufid, dengan NIM 18101102, dan Tovan Maliano dengan NIM 18101104. Kemudian langsung saja kita ke topik pembahasan. Sampling adalah proses pengambilan sampel-sampel sinyal analog pada titik-titik tertentu yang teratur dan berurutan. Sinyal analog disampel akan didapatkan bentuk sinyal waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit dan yang mampu mewakili sifat sinyal aslinya, proses sampling ini harus memenuhi syarat Nyquist. Namun jika sampling saja, ketika sinyal sampling dalam keadaan tidak aktif, maka sinyal hasil sampling langsung bernilai 0. Kalau sampling N-Hold, ketika sinyal sampling dalam keadaan tidak aktif, maka sinyal hasil sampling nilainya akan bertahan pada nilai terakhir ketika disampling, yaitu tidak kembali ke nilai 0. Pada teorema Nyquist menyatakan bahwa proses sampling suatu sinyal paling tidak membutuhkan frekuensi sampling sebesar 2 kali frekuensi maksimum dari sinyal yang akan dicuplik. Hal ini dilakukan agar pada saat rekonstruksi didapatkan lagi sinyal yang semula. Kemudian, jika teorema ini dilanggar, salah satu akibatnya akan terjadi aliasing. Fenomena aliasing, proses sampling, akan muncul pada sinyal hasil sampling apabila proses frekuensi sinyal sampling tidak memenuhi kriteria di atas. Kemudian pada sinyal sinusoida waktu diskrit yang memiliki bentuk persamaan matematika seperti berikut, di mana Xn sama dengan A sin omega n plus theta, di mana A ini merupakan amplitude sinyal, omega merupakan frekuensi sudut, dan theta merupakan fase awal sinyal. Maka dari itu, frekuensi dalam sinyal waktu diskrit memiliki satuan radian per indeks sampel dan memiliki ekuivalensi dengan 2πf. Kemudian selanjutnya akan menampilkan dan membahas terkait coding program yang akan disampaikan oleh teman saya, Rizky Khairul Mufid dan Tovan Maliano. Saya akan menjelaskan pengamatan pertama, yaitu pengaruh pemilihan frekuensi sampling secara visual dalam sinyal prosesing. Frekuensi sampling yang digunakan yaitu 8 Hz, 10 Hz, 12 Hz, dan 16 Hz. Yang pertama, kita membuat source code dengan frekuensi sampling 8 Hz. Kemudian pada baris ke-3 yaitu proses normalisasi terhadap waktu. Dan selanjutnya yaitu baris ke-4 merupakan proses pembangkitan sinyal berdasarkan fungsi sinus. Lalu akan diplotting dengan fungsi subplot untuk menampilkan grafik lebih dari satu dalam suatu figur. Tem di sini digunakan untuk menampilkan grafik yang ditampilkan dalam data diskrit. Lalu diberi judul, title untuk pemberian judul grafik. Dan di run program. Untuk frekuensi 10 Hz, 12 Hz, dan 16 Hz dapat dilakukan dengan source code yang sama. Ya, di sini muncul figur yang dapat dilakukan pengamatan pengaruh pemilihan frekuensi sampling secara visual, memberikan hasil di mana dari source code terlihat bahwa sinyal yang dibangkitkan merupakan sinyal sinus. Untuk outputnya dengan perintah subplot dapat ditampilkan dalam hasil sampling sekaligus, yang mana di bagian atas merupakan sinyal dengan frekuensi sampling yang masing-masing 8 Hz, 10 Hz, dan 12 Hz. Sedangkan di bagian bawah merupakan contoh sinyal sampling dengan frekuensi 16 Hz sebagai perbandingan. Terlihat jelas bahwa dengan semakin besar nilai frekuensi sampling dalam suatu periode, sinyal yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Dengan kata lain, hasil sampling akan semakin rapat dan semakin menyerupai bentuk sinyal asli, yaitu analog.
Kemudian akan dilakukan pengamatan yang kedua oleh teman saya, Tovan Meliano. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pengamatan kedua. Pada pengamatan kali ini yaitu penyusunan program seperti yang tertera, dan nantinya akan melakukan pengamatan efek aliasing terhadap audio dalam sinyal broadcast. Pertama yaitu kita menentukan besar frekuensi sampling. Yang pertama itu 16.000 Hz, kemudian 10.000 Hz, 8.000 Hz, dan 1.000 Hz. Pada baris ketiga ini merupakan proses normalisasi terhadap waktu. Lalu baris keempat dan ke-12 merupakan penentuan nada dasar C, D, E, F, G, A, B, C, 1 yang nantinya dibangkitkan masing-masing berdasarkan fungsi sinus dengan frekuensi standar masing-masing. Kemudian ada penyusunan nada untuk sebuah lagu pada baris 13-16. Lalu kita coba untuk merun program. Dapat kita lihat ya, untuk outputnya sendiri dengan perintah subplot dapat ditampilkan hasil sampling sekaligus, lalu diberi title atau judul sesuai frekuensi masing-masing. Dari hasil plot sinyal dapat kita lihat bahwa semakin kecil nilai frekuensi sampling, maka sinyal yang dihasilkan semakin renggang. Atau dalam konteks audio, maka nada yang didengar akan semakin lambat atau bahkan putus-putus. Demikian sebaliknya, jika nilai frekuensi sampling semakin besar, maka nada yang dihasilkan semakin cepat dan jelas. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.